formula integral dengan menggunakan metode persegi panjang dan Dirac Riemann. Selamat menyaksikan. Kita akan membahas tentang pembuktian formulasi integral. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya definisi dari integral. Secara umum, integral adalah antiturunan suatu fungsi. Dan menurut Janu Ismadi, dalam bukunya yang berjudul Integral Antiturunan pada tahun 2010 mengatakan bahwa integral adalah suatu proses penjumlahan untuk menentukan luas sebuah daerah tertutup dan volume benda putar. Fungsi fx disebut antiturunan dari fungsi fx jika f aksen x adalah fx untuk semua x di dalam ranah, di mana f tidak fungsi tunggal. Artinya f tidak fungsi tunggal adalah ada banyak nilai yang memungkinkan fx menjadi antiturunan dari fungsi fx. Selanjutnya integral tentu. Fungsi fx kontinu pada selang a, b. Selang tersebut dibagi menjadi n subselang, maka akan terbentuk fungsi-fungsi berbeda, yaitu fx1, fx2, fx3, dan sampai fxn. Itu karena integral tersebut memiliki batas, yaitu dari a sampai b terhadap sumbu x atau terhadap sumbu y. Yang selanjutnya adalah integral Riemann atau yang sering didengar dengan kata Dirac Riemann atau jumlah Riemann. Jumlah Riemann atau integral Riemann adalah teknik menghitung integral tentu secara pendekatan. Nilai integral tentu fx dari selang a, b dihitung dengan mencari luas daerah persegi panjang yang ada antara garis kurva dan sumbu x. Artinya, dalam kurva tertutup fx akan dilukis begitu banyak persegi panjang sehingga luas dari interval tersebut, luas dari kurva tersebut adalah jumlah seluruh luas yang ada pada interval a, b. Oke, kita bisa melihat gambar. Dari gambar tersebut ada kurva fx yang dibatasi oleh xn dan x0 yang bernilai sama dengan 0. Jadi, luas kurva fx tersebut adalah jumlah seluruh luas persegi panjang yang ada pada kurva tersebut, yaitu persegi panjang x0 sampai dengan persegi panjang xn. Sehingga jumlah Riemann fungsi fx pada integral a, b adalah sebagai berikut. Sn sama dengan fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x ditambah fxn dikali delta x. Atau dapat dituliskan Sn sama dengan sigma fxi dikali delta x dari i sama dengan 1 sampai i sama dengan n. Jika n mendekati tak hingga, artinya jika banyak persegi panjang yang dilukis pada kurva menuju tak hingga, maka delta x atau luas setiap persegi panjang tersebut akan mendekati 0. Maka integral tentu dapat dituliskan sebagai integral fx dx dari a sampai b sama dengan limit n menuju positif tak hingga Sn. Atau dapat juga dituliskan dengan limit n menuju tak hingga dari sigma fxi delta x di mana i sama dengan 1 sampai i sama dengan n. Karena delta x sama dengan 0, karena delta x menuju 0, maka dapat dituliskan limit delta x menuju 0 dari sigma fx delta x di mana i sama dengan 1 sampai i sama dengan n. Untuk lebih memahaminya, mari kita lihat penjelasan berikut. Tentukan luas daerah R yang dibatasi oleh garis Y sama dengan Fx sama dengan 2x, sumbu X dan garis X sama dengan 2. Maka, dari soal tersebut, interval atau selang yang kita dapat adalah 0,2 karena dikatakan garis X sama dengan 2. Maka selanjutnya kita bagi selang 0,2 itu menjadi
N selang bagian yang lebarnya masing-masing adalah delta X sama dengan 2/N dengan titik X0 sama dengan 0, X1 sama dengan delta X sama dengan 2/N, X2 sama dengan delta X dikali 2, maka 2/N dikali 2 sama dengan 4/N. X3 sama dengan delta X dikali 3 sama dengan 2/N dikali dengan 3, yaitu 6/N. Dilakukan hal yang sama sampai XI sama dengan delta X dikali I sama dengan 2/N dikali I sama dengan 2I/N. Maka jika digambarkan dalam koordinat kartesius, maka akan dihasilkan gambar seperti berikut, di mana fx sama dengan 2x dan dilukis persegi panjang pada kurva tersebut, di mana persegi panjang pertama adalah x0, persegi panjang kedua adalah x1, hingga persegi panjang terakhir adalah xn dengan xn sama dengan 2. Dari gambar tersebut, maka kita akan dapat mengetahui luas setiap persegi panjangnya, di mana luas setiap persegi panjangnya adalah fxi sama dikali delta x sama dengan f dikali 2i/n dikali 2/n, di mana 2i/n adalah hasil yang kita dapat dari xi dan 2/n adalah hasil dari delta x. Maka didapat 2 dikali 2i/n dikali 2/n. 2-nya kita dapat dari f karena f sama dengan 2x. Maka akan didapat 8 dikali i/n kuadrat. Maka didapat 8/n kuadrat dikali dengan i. Setelah kita mendapat luas setiap persegi panjang, maka kita akan mendapat luas daerah R yang ditanya pada soal tersebut. Maka luas daerah R sama dengan F dikali X1 dikali delta X ditambah Fx2 dikali delta X ditambah hingga Fxn dikali delta X. Maka kita masukkan yang telah kita dapat tadi, 8/n kuadrat dikali 1, yaitu F dikali X1 dikali delta X. 8/n kuadrat dikali 2, yaitu dari Fx2 dikali delta X, ditambah 8/n kuadrat dikali 3, yaitu Fx3 dikali delta X, sampai 8/n kuadrat dikali n, yaitu dari Fxn dikali delta X. Maka akan didapatkan hasil 8/n kuadrat dikali 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai ditambah n. Maka akan didapat 8/n kuadrat dikali n tambah 1/2. Maka hasilnya 4 dikali 1 ditambah 1/n. Seperti yang telah dijelaskan tadi, jika delta X mendekati 0, maka n juga akan mendekati tak hingga. Maka luas daerah R sama dengan limit n menuju tak hingga dari 4 dikali 1 ditambah 1/n. Maka limit dari 4 dikali 1 tambah n, di mana n menuju tak hingga adalah 4 dikali 1 ditambah 0. Hitunglah jumlah Riemann adalah untuk 4 fx sama dikali dengan 1 x kuadrat adalah pada interval 1 sampai 3 dengan menggunakan 4 subselang yang panjangnya sama, di mana xi adalah titik ujung kanan pada subselang ke i. Kita akan menyelesaikan soal yang telah diberikan. Dalam soal dikatakan bahwa subselang mempunyai panjang yang sama, maka akan dihasilkan delta X sama dengan B dikurang A per N, sama dengan di mana B adalah 3 dikurang 1/4, sama dengan 2/4, atau dapat disederhanakan menjadi 1/2. Jumlah Riemann untuk 4 subselang adalah S4 sama dengan sigma dari f xi dikali delta x, di mana i sama dengan 1 sampai i sama dengan 4. Oke, maka kita uraikan menjadi f dikali x1 dikali delta x ditambah f dikali x2 dikali delta x ditambah f dikali x3 dikali delta x ditambah fx
X4 dikali delta X. Oke, maka akan kita dapat f X1 ditambah f X2 ditambah f X3 ditambah f X4 dikali delta X. Oke, maka akan kita dapat f 3/2 ditambah f 2 ditambah f 5/2 ditambah f 3 dikali dengan delta X, dan delta X-nya adalah 1/2. Oke, maka akan dihasilkan 9/4 ditambah 4 ditambah 25/4 ditambah 9 dikali dengan 1/2. Maka akan didapatkan hasil 86/4 dikali 1/2, maka S4-nya adalah 43/4. Oke, maka selanjutnya akan kita buat gambar jumlah Riemann dengan 4 subselang. Oke, tadi dari soal dikatakan bahwa dibentuk 4 subselang atau 4 persegi panjang. Maka dari gambar kita lihat bahwa ada 4 persegi panjang di mana XI atau X1-nya adalah 3/2, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 5/2 dan X4 adalah 3. Baiklah teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai pembuktian formulasi integral menggunakan metode persegi panjang dan Dirichlet. Semoga video